Boyolali kota diguncang teror berdarah. Bayu Handono, bos kerajinan tembaga ternama, ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya. Jumat malam, 3 Mei 2024, warga Pulisen terkejut saat jasad Bayu yang bersimbah darah ditemukan. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku, teman sendiri yang berkhianat dengan sabit maut di tangannya. Siapakah sebenarnya Irwan, pria 27 tahun dari Sragen, yang tega menghabisi sahabatnya sendiri? Apa motif di balik pembunuhan sadis ini? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami kisah-kisah yang penuh misteri dan ketegangan. Ingat, semua cerita yang kita bahas bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tapi juga mengingatkan kita untuk selalu waspada. Dunia ini penuh kejutan, kadang baik, kadang gelap dan menakutkan. Jadi, siapkan diri kalian, nyalakan insting detektif kalian, dan mari kita telusuri kebenaran di balik setiap kisah kelam yang tersimpan. Karena di sini, rasa penasaran kita akan menjadi kunci untuk membuka misteri. Bayu Handono, pria berusia 36 tahun asal Boyolali, dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sosok yang hangat, aktif, dan penuh semangat. Sebagai pemilik bisnis kerajinan tembaga yang berkembang di daerah Gunung Sari, Bayu telah menorehkan kesuksesan yang menjadi kebanggaan di kampung halamannya. Produk-produknya tak hanya diminati di dalam negeri, tetapi juga dikenal hingga ke mancanegara. Namun, di balik kesuksesan profesionalnya, Bayu adalah sosok yang sederhana, selalu hadir dengan senyum ramah, dan dikenal sangat dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kepribadiannya semakin dikenal luas berkat kecintaannya pada olahraga lari. Lewat akun Instagramnya, Bayu Handono, Bayu kerap membagikan foto-foto dan cerita dari berbagai acara lari yang diikutinya. Dari fun run hingga trail run di daerah-daerah yang menantang, Bayu menikmati setiap langkahnya seolah berlari adalah cara baginya untuk merayakan hidup. Lari tak hanya menjadi ajang olahraga. Bagi Bayu, lari adalah waktu untuk merenung, melawan batas diri, dan sekaligus bersosialisasi dengan komunitas-komunitas baru yang ia temui di setiap acara. Selain lari, Bayu juga memiliki kecintaan yang mendalam pada alam. Ia gemar traveling, terutama ke destinasi-destinasi yang jarang dijamah orang. Foto-fotonya memperlihatkan bagaimana ia berpetualang ke sudut-sudut indah Nusantara, dengan penuh semangat dan rasa syukur atas keindahan alam Indonesia. Baginya, perjalanan bukan hanya tentang tempat-tempat baru yang ia kunjungi, tetapi juga tentang mengenal lebih dalam ragam budaya dan manusia di tiap titik yang ia jelajahi. Namun, di tengah kesibukan sebagai pelari dan pebisnis, Bayu tetap setia pada komitmennya terhadap lingkungan sekitar. Di kampungnya, ia sering berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, Bayu merasa penting untuk berbagi dan memberikan kembali kepada masyarakat yang telah mendukungnya. Baik itu dalam bentuk bantuan kecil maupun tenaga, Bayu tidak pernah enggan menyingsingkan lengan baju untuk membantu berbagai kegiatan warga. Bahkan, di saat-saat genting, ia selalu siap turun tangan, memberikan bantuan dan mengayomi masyarakat dengan rasa tanggung jawab yang besar. Bayu Handono ditemukan tak bernyawa dengan luka parah di tubuhnya. Kejadian tragis ini terungkap pada suatu hari yang kelabu, ketika seorang rekan bisnisnya yang selama ini sering berkomunikasi merasa cemas karena Bayu sudah beberapa hari tak dapat dihubungi. Biasanya, Bayu adalah orang yang responsif, terlebih karena jadwal usahanya yang padat. Namun, kali ini, tak ada pesan atau panggilan yang berbalas, membuat rekannya khawatir dan akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Bayu. Saat tiba di depan rumah Bayu, suasana terasa sunyi, dan rumah tampak tertutup rapat. Rekan tersebut mengetuk pintu berulang kali, memanggil-manggil nama Bayu, berharap suara familiar sahabatnya itu akan segera menyahut. Namun, tak ada jawaban,
hanya keheningan yang makin menambah kecemasan. Tak ingin bertindak gegabah, rekan Bayu memutuskan untuk meminta bantuan tetangga sekitar. Dengan ditemani beberapa tetangga yang turut merasa penasaran dan prihatin, mereka akhirnya memberanikan diri memasuki pekarangan rumah Bayu. Salah satu tetangga menyarankan untuk melihat ke dalam melalui kaca jendela besar di ruang depan. Saat mendekat, hati mereka semakin berdebar, dan beberapa tetangga mulai merasa gelisah. Di balik kaca jendela, tampak sesuatu yang langsung memecahkan suasana hening itu. Di lantai ruang tamu, bercak darah terlihat jelas. Ketika mereka memperhatikan lebih seksama, terlihat tubuh seseorang terbaring kaku dalam posisi terlentang. Suasana yang semula hanya diselimuti kekhawatiran berubah menjadi ketakutan nyata. Rekan Bayu segera menyadari bahwa situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia segera menelepon pihak kepolisian, melaporkan apa yang baru saja mereka saksikan. Dalam hitungan menit, suara sirine mobil polisi mulai terdengar, memenuhi lingkungan yang semula sunyi dengan kepanikan dan rasa penasaran warga yang berkumpul. Berita kematian Bayu menyebar cepat, meninggalkan kesedihan mendalam di kalangan teman, keluarga, hingga para tetangga yang biasa melihatnya beraktivitas. Kematian Bayu tak hanya merenggut seorang pengusaha dan pelari yang berprestasi, tetapi juga seorang sahabat dan figur yang begitu dihormati di lingkungannya. Kepala Desa Cepogo, Mawardi, mengungkapkan bahwa korban memiliki usaha kerajinan logam, khususnya tembaga, di daerah Tumal. Setiap harinya, korban menjalani aktivitasnya di sana, mengurus bisnis kerajinan yang telah ia bangun dengan tekun. Namun, ketika senja tiba, korban biasanya kembali ke Boyolali, ke rumah tempatnya tinggal seorang diri. Rumah tersebut seakan menjadi tempat peristirahatan bagi korban setelah seharian berkutat dengan bisnisnya. Sementara itu, orang tua korban tidak tinggal bersamanya. Mereka menetap di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Cepogo. Hal ini membuat korban seringkali menjalani kesehariannya dengan mandiri, antara kesibukan usaha di Tumang dan waktu tenangnya di Boyolali. Menurut keterangan Kepala Desa Cepogo, Mawardi, korban, yang dikenal dengan kedermawanannya, masih terlihat aktif dalam kegiatan sosial pada hari Rabu, 1 Mei. Pada hari itu, ia ikut gotong royong di rumah salah satu tetangganya di Duku Gunung Sari, Cepogo, yang sedang memiliki acara hajatan untuk pernikahan anaknya. Hingga tak ada yang menyangka bahwa itu mungkin menjadi salah satu momen terakhir Bayu Handono bersama warga sekitar. Penyelidikan awal terkait kematian Bayu Handono segera dilakukan setelah tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di rumahnya. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, indikasi bahwa Bayu adalah korban pembunuhan sangat kuat. Luka sayatan di leher menjadi petunjuk utama, memperlihatkan bahwa kekerasan fisik diduga dilakukan dengan senjata tajam. Polisi juga mulai menyusun kronologi berdasarkan kesaksian orang-orang di sekitar lokasi kejadian, termasuk tetangga yang terakhir kali melihat Bayu sebelum tragedi ini. Dugaan bahwa peristiwa ini melibatkan seseorang yang mengenal korban secara pribadi pun mengemuka. Setiap bukti kini dianalisis, dan setiap saksi diperiksa, dengan harapan segera menguak dalang di balik kematian tragis Bayu Handono. Dari hasil penyelidikan yang mendalam, petugas menemukan jejak komunikasi yang signifikan antara korban dan tersangka melalui media sosial. Percakapan tersebut menjadi salah satu petunjuk penting yang membantu mengungkap identitas pelaku dalam waktu yang relatif singkat. Begitu identitas tersangka berhasil diidentifikasi, tim penyelidik langsung bergerak cepat untuk mengejar pelaku yang sudah melarikan diri. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, 2 tim dikerahkan untuk memburu tersangka. 1 tim melacak ke arah Jogja, sementara tim lainnya berfokus pada wilayah Solo. Pengejaran intensif ini akhirnya membuahkan hasil ketika polisi berhasil meringkus tersangka pada hari Sabtu, 4 Mei, sekitar pukul 19.45 WIB di Terminal Tirtonadi Solo. Kasus pembunuhan yang menimpa Bayu Handono, seorang pengusaha kerajinan tembaga asal Boyolali, akhirnya terungkap dengan motif mengejutkan. Tersangka pembunuhan, Irwan,
warga Sragen, diketahui memiliki hubungan asmara dengan korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hubungan mereka dimulai dari praktik open bo, sesama jenis yang bermula di aplikasi micet. Menurut keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, dalam konferensi pers di Mapolres Boyolali pada Selasa, 7 Mei 2024, korban dan pelaku bertemu pertama kali pada Januari 2024 melalui aplikasi tersebut. Sejak saat itu, mereka menjalin hubungan yang berlanjut dengan 3 pertemuan antara Januari dan Maret 2024, di mana korban memberikan imbalan uang sebesar Rp200.000 setiap kali mereka bertemu. Namun, kisah asmara mereka berakhir tragis pada Rabu, 1 Mei, ketika korban mengundang Irwan untuk menginap di rumahnya karena rindu. Pertemuan ini berubah menjadi mencekam setelah cekcok hebat terkait pembayaran terjadi di antara mereka. Dalam perseteruan itu, Irwan akhirnya melancarkan aksi brutal yang telah ia persiapkan. Sebelum datang, dia sudah membawa sebilah sabit dari rumahnya, dengan niat yang semakin nyata untuk mengakhiri nyawa Bayu. Usai melakukan pembunuhan, tersangka melarikan diri dan membawa barang-barang milik korban sebagai hasil dari tindakannya. Sepeda motor Honda PCX, jam tangan, dan uang tunai milik Bayu turut dijarah dalam upaya pelarian tersebut. Irwan dan Bayu terlibat dalam hubungan yang telah berlangsung selama beberapa bulan, di mana mereka melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali dengan imbalan sekitar Rp200.000 setiap kali pertemuan. Namun, pada pertemuan ketiga, Irwan berani meminta jumlah yang lebih besar, yakni Rp500.000. Permintaan ini tidak dituruti oleh Bayu, yang merasa bahwa permintaan tersebut tidak wajar. Kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, Irwan akhirnya nekat mengambil langkah yang mengerikan. Dalam sebuah momen yang penuh emosi, dia menyerang Bayu dengan celurit, membacoknya sebanyak 5 kali dengan ganas. Tidak puas hanya dengan itu, Irwan juga mengambil palu dan memukul kepala Bayu sebanyak 10 kali. Menjadikannya sebuah pembunuhan yang sangat brutal dan tidak terbayangkan. Pelaku pembunuhan, Irwan, dijerat dengan pasal berlapis yang mencerminkan keseriusan tindakannya. Ia dikenakan pasal 340 subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, serta pasal 365 ayat 3, KUHP. Ancaman hukumannya sangat berat, mulai dari pidana mati hingga pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu yang tidak melebihi 20 tahun. Pihak kepolisian telah mengajukan dakwaan ini untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi korban yang telah kehilangan nyawanya secara tragis. Dengan adanya pasal-pasal ini, diharapkan pelaku mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya yang telah mengakibatkan duka mendalam bagi keluarga dan komunitas. Tragedi ini tidak hanya mengguncang dunia usaha kerajinan tembaga di Boyolali, tetapi juga menyoroti sisi gelap dari hubungan yang berujung pada kekerasan ekstrim. Penyimpangan adalah suatu tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan ini bisa beragam bentuknya, mulai dari pelanggaran hukum, perilaku sosial yang tidak etis, hingga penyimpangan moral. Ketika penyimpangan terjadi, biasanya akan mengakibatkan konsekuensi yang serius, bahkan berujung pada petaka. Ketika penyimpangan tidak ditangani dengan baik, bisa berujung pada petaka yang lebih besar. Misalnya, tindakan kriminal yang awalnya dianggap sepele dapat bereskalasi menjadi kejahatan yang lebih serius, menciptakan rantai konsekuensi yang sulit dihentikan.